bilang kita adu Tuhan. Oke. Sebentar. Ayo sama Bang Cinta selawat. Ayo. Oke, kita siap ya. Tuhan aja. Izin Bang Lelaki ya. Oke. Afwan Oke, Bang kita Lelaki. ya. Oke. Mereka tidak akan mempercaya. Oke. Kita buktikan. Oke, sebagai tamu hargai saya. Sebagai tamu hargai saya menghargai kalian. Berikan izinkan saya untuk bertanya terlebih dahulu karena saya tamu. Oke? Clear? Fix? Hanya mau sabung Tuhan berani kok bertanya, kita sabung Tuhan aja. Iya. Tamu nggak bisa tamu mana bisa mengatur tuan rumah, Cinta. Emang tamu bisa mengatur tuan rumah? Kenapa? Emang tamu bisa mengatur tuan rumah? Kau karena nggak bisa ngerental mobilku yang kau hargai 150.000 itu kau bilang sama aku gitu. Lo kok lari ke situ sih? Enggak usah bawa pribadi lah, bro. Bawa pribadi. Aku bongkar kedok kau di sini. Kau mau ngerental mobilku satu hari 150.000. Otakmu di mana, Dean? Aduh, kok jadi masalah kok kekanak-kanakan gitu, bro? Bawa masalah pribadi. Harus. Ya. Mbak Ica. Ini sorry aku sambil makan ya. Enak kali. Bagilah itu. Cinta. Ujungnya kata dia kamu nggak bisa ngerental mobil dia kalau 50.000. Rental sekarang kita. Saya bayar dia. Rental sekarang. Bukan Ica. Kamu iya, masalah itu di masa receh itu kau Cinta. 150.000 siapa yang mau? Kasih sama dia nggak mau, aku nggak mau 150. Dia maunya 150 ya aku tolak lah gimana ya? Minta. Udah, Bang, kalau ribut mobil, Bang. Kalau ribut mobil, sekali kau Cinta. Kalau ribut mobil, kalian datang ke Aceh pakai BMW ku. Aduh. Terbuka gitu. Ya udah Cak, ya kita ke topik aja ya. Ya. Sorry. Kali nyinggung pribadi. Ya, kalau kalian mau ke Aceh pakai aja BMW ku, mau Islam Kristen pakai BMW ku. Kasih. Siap Bang Sang. Bang Cinta. Sosok ini di atas langit ada langit. Udah, jangan pada Bang Cinta. Oke. Bang Cinta. Oke, kita diskusi secara data ya. Oke, data ya teman-teman ya, izin ya. Boleh. Saya naik duluan kan. Saya belum nanya gitu maksudnya loh. Gimana nih enaknya nih? Nah, makanya saya bilang Cinta pelan-pelan aja, yang lain dulu. Enggak, ya ini Bang, ini berat Bang, ini berat Bang. Izin Bang, izin. Ini berat. Berat apa ini? Berat. Iya, berat mereka untuk menjawabnya. Kalian untuk menjawabnya, oke? Izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Ya Allah. Kita buka di data Wahyu 7 nomor 4 dan nomor 5. Ini sampai kapanpun tetap kupertanyakan kepada kalian. Apa katanya di situ? Ya, Wahyu 7 nomor 4 dan nomor 5. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan. Aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 jiwa yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel, yaitu keturunan Yakub. Karena Yakub itu namanya Israel. Lalu di data kelimanya saya simpulkan, suku Israel itu, keturunan Yakub itu ada 12 suku. Masing-masing suku diberikan materai sebanyak 12.000. Nah, total semuanya 144.000 sudah dijamin masuk ke dalam surga. Pertanyaan saya, apakah Bani Israel ini menuhankan Yesus atau menjadikan Yesus sebagai utusan sehingga mereka terselamatkan masuk ke dalam surga? Tolong dijawab. Nggak nyambung pertanyaanmu, Cinta. Premis sama pertanyaannya nggak nyambung. Apa yang premis? Kenapa kau takut? Jawab aja. Mereka sudah dijamin masuk ke dalam surga. Pertanyaan itu mereka sudah dijamin masuk ke dalam surga. Kamu mau mendebat tapi nggak nyambung. Nggak nyambung pertanyaan. Kenapa nggak sanggup kalian? Pertanyaan ini nggak akan sanggup kalian menjawabnya. Apakah Bani Israel dijamin masuk ke dalam surganya Allah? Mereka menuhankan atau menjadikan Yesus sebagai utusan? Jawab. Itu sudah premis. Kalau apa yang premis? Ini data, baca datanya. Kalau yang baca. Itu begini. Yang pertanyaan itu begini, kalau yang bagus, ku ajari kau bertanya ya Cinta ya. Coba buktikan kalau Allah yang kau sembah itu Tuhan. Nah itu bagus. Loh, kenapa? Jadi bukan menghakimi. Kenapa? Itu Kenapa Anda bertanya? Ya coba. Anda di sini menjawab pertanyaan saya.
Coba. Ya, gulung itu tikar yang Kristen ini hari apple to kubuat. apple. Gini. Apple Kalau to apple, kita dijawab ini dulu apple pertanyaan to saya. apple, Gulung tikar bukan kalian. begitu Di mana caranya. Bani Israel menyembah Yesus? Bukan begitu Jawab kalau pertanyaanku, mau Tom dua Chris. arah. Iya, jawab. Diskusi dua arah. Begini, Dua Cinta. arah, dijawab dulu pertanyaanku, Siapa baru kalian Tuhan bertanya. yang sejati, gitu aja. Kalau kau Gitu pendapat aja, sejati, mau nggak? Kau ya, berani kalau nggak? kau paham Berani tentang nggak? diskusi, Berani nggak? kau jawab pertanyaanku. Apakah kedua belas suku Bani Israel ini masuk ke dalam surga? Mereka menuhankan Yesus atau menjadikan Yesus sebagai utusan? Jawab. Berani nggak dua arah? Sebenarnya gini, Jangan satu ya, arah. Cinta. Kalau Jawab Pertanyaanmu aja. itu nggak nyambung. Jawab aja. Begini, bentar. Jelas. Nah, berani nggak? Bom-bom Siapa? ketar-ketir dari di sebelahku. Bom-bom, bayangkan seorang bom-bom pendeta besar kalian kan aku agungkan. Nggak usah lain bom-bom. Ketar-ketir, Nggak usah ngomong. ditunjangnya aku dari roomnya. Biar tahu kalian. Lah, Nggak bisa jawab. Aku aja di tempatnya Suma aja gua Saya jawab. jawab, Coba Jawab, silakan kau. Masalahnya begini, Saya dua jawab arah mau nggak dua arah? Cinta. Kita pakai timer. Aku biar sama Cinta solawat. Pakai timer. Oke. Pakai timer. 2 menit. Jangan Dua arah ya, Cinta. Dua arah ya. Awas Cinta, jangan ya. nangis, Cinta. Dua arah ya sama aku ya, Cinta ya. Tentukan temanya apa, terserah aku ikut. Ya. Silakan. Kalau Oke, lebih bagus keselamatan. langsung ke Tuhan Temanya aja. keselamatan tadi. Keselamatan Boleh, terhadap boleh. Bani Israel. Oke, keselamatan. Oke. Iya. Kalau Allahmu itu memberi keselamatan, buktikan. Satu saja tadi soal keselamatan. Silakan. Ya udah dijawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaan Loh, saya ini belum dua dijawab. Kau sudah arah. bertanya lagi. Loh, Begini ini diskusi kata, toh. ini kalau bertanya diskusi Kau kok katanya nggak berkongkot nggak kau bagus. di Kok itu komar-komar, namanya berpolemik. ah? Kau itu Kau katanya berpolemik di namanya komar-komar. Cinta. Kau jawab dulu pertanyaan saya, Iya, Tom. iya. Ya udah jawab dulu. Itu namanya Mereka berpolemik. terselamatkan. Kalau kau diskusi Apakah mereka bareng, menuhankan kau atau itu menjadikan Yesus dua sebagai utusan? arah. Ku ikuti keselamatan. Ayo kita buktikan siapa yang Tuhan mana yang memberi keselamatan. Sekarang buktikan masing-masing dari kitabnya masing-masing, ya, apa keselamatan yang sudah diberikan kepada Tuhan dari masing-masing. Ya, teman-teman di bawah yang Oke, Kristen. silakan. Teman-teman di bawah yang Kristen. Di sini kita belajar. Ya. Kita buktikan ketuhanan Yesus. Kalian jangan menghujat saya. Kalian mengatakan saya botol segala macam turunkan. Ini pertanyaan. Pertanyaan andalan ini. Kita buktikan ketuhanan Yesus. Apakah Yesus menyelamatkan Bani Israel itu dia sebab Bacot dia oke. Ini orang berpolemik. Saya Ini jawab. diajak dua arah. Nah, ini dua arah ini sama-sama. Bentar, tadi saya mau jawab pertanyaannya tadi di Wahyu 7 itu pertanyaan anak sekolah minggu soalnya gampang banget. Iya, nggak nyambung lagi pertanyaannya. Sekarang saya bertanya ini, bagian saya ini. Bagaimana kalian itu bisa menyatakan kalau Alkitab terjemahan itu apakah bisa dikategorikan kitab suci? Itu aja, simpel kan? Oke, saya jawab juga simpel. Tuhan kami bisa segala bahasa dan dia menurunkan firman agar semua orang di segala dunia mengerti firman-Nya. Paham apa yang ditulis dalam firman-Nya. Jadi kalau firman-Nya yang asli bahasa Yahudi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia biar apa? Biar orang-orang botol di Indonesia itu bisa tahu maksud Tuhan itu apa. Bukan cuma modal apal-apal nggak tahu arti. Itu firman Tuhan apa ini. Ayam juga hafal teks kok sambil merem ayam juga bisa Ya, hafal. pertanyaan saya apakah jauh simpel aja? Jadi- Apakah kitab jadi terjemahan itu kitab suci atau terjemahan- tidak? Begitu Jadi aja. terjemahan, Sudah kita jawab kitab suci. Ya. Nah, Jadi kalau ter- kitab suci, kalau jawaban Anda kitab suci, saya tanya lagi. Ya kan, apakah Nah, kitab itu suci itu sudah. bisa Kamu direvisi? gantian kutanya, apakah Al-Quran kitab Apakah kitab suci? suci itu bisa direvisi atau tidak? Itu aja kan. Apakah Kalau ya, kitab suci, apakah apakah kitab Al-Quran suci bisa tidak pernah direvisi? direvisi? Dani, Quran apakah tidak pernah Al-Quran tidak pernah direvisi. direvisi? Quran Benar tidak pernah direvisi? direvisi. Oke. Negara Indonesia pernah 3 kali merevisi Al-Quran. Mau bukti? Bohong, dusta. Kenapa sih kalau suka dusta? Ini bukakan ya. Ku open cam ya. Pakai bukti. Ada aja. Kalau gua enggak ada Kalau gimana, terjemahan kok? itu bukan kitab suci, makanya dalam Islam terjemahan itu bukan kitab suci, kawan. Paham? Nah, kalau Terjemahan itu apple to bukan kitab apple, suci. apakah oriteksnya kitab suci juga pernah dirubah-rubah? Enggak pernah. Kami bukan mengatakan terjemahan itu kitab suci. Kitab suci mau apa? Terjemahan itu mau diinjak ke Terus apa? apa Nggak ada terjemahan urusan. kalau bukan kitab suci apa? Oh, Ya, berarti bukan yang diterjemahkan terjemahan. itu bukan kitab suci. Mau diinjak ke, mau dibakar kan nggak ada urusan. Oh gitu. Terjemahan. Jadi kalau Iya. kalau Al-Quran terjemahan itu boleh dibakar. Boleh ya kata Dani ya, boleh diinjak ya.
Kita buktikan ya. Boleh dibakar, Nanti boleh kalau dijadikan saya ditangkap ya, terjemahan Dani yang itu bertanggung jawab ya. boleh, Dani yang bertanggung jawab. Oke, terjemahan itu boleh dengarkan. dijadikan sampul belacan, sampul apa mau Oke, dijual, oke, kita jual ikuti dengan, nggak ada masalah. terjemahan Al-Quran Terjemahan. boleh dibakar. Oke, berarti kita baca, ambil kitab Al-Quran yang ada terjemahannya kita bakar. Awas kalau saya Itu ada ditangkap, nggak Dani yang bertanggung jawab. Saya tanya, Ya. ada nggak tulisan Al-Qurannya? Ya ada lah. Saya tanya. Memang nggak Ya, ada kalau terjemahannya nggak itu boleh. ada tulisannya Al-Qurannya. Iya, itu nggak Oh ini boleh, standar ada ganda, Al-Qurannya. Dani, kutanya. Nah, kalau kita Begitu ini khusus kotanya. untuk terjemahan itu tidak lucu, boleh. lucu. Anda kan tidak punya. Kalian itu lucu, Ya kan mana kita puji lucu, Anda. standar ganda, sudahan. Ikut standar. Nggak ada yang cerdas di sini. Gak perlu yang berpolemik. Seperti cinta tadi kan, kalau mau itu kan dua arah. Kok malah mau bahas Alkitab doang? Ya, mau satu Yesus saja tentang ketuhanan Yesus. Pertanyaan anak kecil seperti ini. Nanti kalau kita bawa kitab mereka, oh berarti Al-Quran terbenam di dalam lumpur. Oh itu hanya makna simbolik. Lalu nggak mau Alkitab pakai makna simbolik, kan aneh. Kan? Nah, jadi para Abdul dalam Wahyu 7 dikatakan bahwa 144.000 orang yang dimeteraikan dalam kitab Wahyu itu kan artinya simbolik. Ada ayat-ayatnya di mana hasil 144.000 itu adalah hasil dari perkalian setiap suku dalam Israel itu memuat 12.000 orang. Jadi 12.000 itu 12.000 orang, 12.000 orang, 12.000 orang itu tuh. Nah, lalu itu maknanya apa? Kita baca dalam Alkitab. Jadi angka 12 itu dalam Alkitab merupakan angka yang menekankan kerajaan Allah. Karena angka itu didapat dari mana? Itu menurut pemahaman Yahudi. Angka dari perkalian 3 dan 4. 3 itu simbol kekudusan yang merujuk kepada Allah. Sedangkan 4 itu merupakan angka alam semesta. Ayatnya di mana kita baca Imamat 24 ayat 5. Dalam Imamat 4 ayat 25 dikatakan begini, engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar. Arti 12 itu apa? Yang tadi sudah saya katakan, bahwa itu merujuk penekanan kepada kerajaan Allah. Kita baca lagi contoh ya, saya kasih ayat, kalian catat Yeremia 8 ayat 16. Nah, jadi seperti yang Cinta Selawat katakan itu, salah, itu makna simbolik. Jadi itu maksudnya orang-orang yang nanti dimeteraikan masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu kalau kita baca ayat lanjut, bukan hanya 144.000 itu aja. 144.000 itu masuk melalui gerbang 12 suku. Nanti ada juga yang masuk melalui gerbang para rasul. Ada juga gerbang para rasul. Nah, kita ini orang Kristen yang masuk dalam gerbang para rasul. Lalu yang terakhir dia mengatakan, emang orang Yahudi siapa yang percaya Yesus? Abdul, 12 murid Yesus itu siapa? Orang Yahudi apa orang Arab? Yang mengabarkan Injil ke seluruh dunia itu orang Yahudi atau orang Arab? 5.000 orang yang mengikuti Yesus dan Yesus memberi mereka makan 5 roti dan 2 ikan itu orang Yahudi apa orang Arab? Oke ya, jadi makna-makna simbolik dalam kitab Wahyu, contoh 7 tanduk, 7 mata, itu makna-makna simbolik. Seperti 7 itu adalah angka kesempurnaan. Makanya dalam Yahudi, kalau mereka baptis, naik turun celup 7 kali. Mereka mau mengadakan korban percik 7 kali. Itu menandakan kesempurnaan karena bumi diciptakan 7 hari. Jadi itu hanya makna-makna simbolik. Oke ya, bukan seperti yang para Abdul. Kalau Anda maksa itu letterlek, berarti ya kita ikut juga kitab Anda. Matahari terbenam di dalam lumpur, Allah punya 2 tangan kanan, 1 betis. Nah kan, gak boleh standar janda loh guys. Gak boleh ya. Oke, silakan Pak Tom dan Pak Pujangga udah turunnya. Silakan Pak Tom. Si Cinta turun deh ya. Si Cinta turun. Udah diusir dalam nama Yesus. Sama seperti kayak kita bilang saya tadi batu, tauhid 1 batu ya. Ya, kalau di Kristen memang kita bilang batu kita itu batu penjuru. Tuhan itu batu penjuru. Allah kita gunung batu, itu kiasan, perumpamaan. Itu ada ayatnya di Matius 21 ayat 45. Kalau Yesus itu batu penjuru, itu kiasan, perumpamaan. Kalau di mereka, kalau ini benar bukan, kalau di mereka batunya benar batu, bukan kiasan perumpamaan, tapi batu beneran. Misi baru. Error lagi kan?
Ya gitu aja. Kalau diskusi enak itu dua arah. Makanya aku bilang tentukan tema, aku ikut, keselamatanku ikutin. Keselamatan apa yang sudah diberikan, kan begitu. Nggak boleh menjawab lompat ke kitabnya orang. Oh yakini kitab kalian, buktikan bahwa Allah kalian itu pernah memberi keselamatan. Itu yang benar, supaya nggak menyinggung orang lain. Bang Fanus, maaf nih Bang ya, saya udah nunggu 20 menitan kali nih Bang. Ya silakan Sakmoy. Oke. Jadi begini Bang, boleh saya rangkai pertanyaan dulu ya. Gaya diskusi saya beda sama mayoritas Muslim lah yang mungkin naik room ke Abang. Saya cuma sebenarnya pengen, saya tipe orangnya, saya pola berpikirnya seperti ini, bahwa saya nggak mempertanyakan Bible Abang, saya nggak, maksudnya keasliannya atau tafsirannya gimana gitu. Jadi Abang, apapun ya Abang, oh ini Bible tulisannya, saya anggaplah saya percaya itu ya. Anggaplah saya percaya itu. Yang saya sebenarnya pertanyakan sebenarnya adalah arti dari maksud positif klaim yang dilakukan oleh banyak orang Kristen, kayak contoh soal inkarnasi kan. Saya percaya, Abang juga percaya bahwa Tuhan itu harus maha mengetahui ya kan. Dan sebaliknya manusia harus memiliki elemen kebodohan. Maksudnya kebodohan di sini adalah elemen tidak mengetahui gitu. Di dalam dan juga Tuhan Maha Kuasa, manusia juga harus ada limit tertentu untuk tidak maha kuasa lah, bahasa itu seperti itu kan. Dan semua itu saya juga percaya, Abang setuju sama classical logic, namanya itu hukum non kontradiksi, bahwa kontradiksi itu tidak bisa eksis di dunia ini gitu. Gak mungkin eksis. Maka dari itu saya bertanya ke Abang, waktu Abang berbicara bahwa nature dari Yesus itu adalah manusia dan Tuhan, ya kan? Tapi satu person, maksudnya satu subjek gitu ya. Satu siapa, dua apa, bahasa gitu lah. Satu siapa, Yesus, dua apa. Satu apanya adalah ketuhanan, yang satunya lagi manusia. Nah, sifat dua apanya ini saling mengkontradiksi antara satu dengan yang lainnya gitu. Maksud saya, yang saya pertanyakan adalah bagaimana Abang menurut pendapat Abang aja, saya nentang bagaimana Abang gimana ya cara maksudnya mengelaboratnya gitu, maksudnya match nih, karena untuk menjadi Tuhan kita harus tahu segalanya gitu. Untuk menjadi manusia kita harus memiliki elemen kebodohan gitu. Ya itu aja Bang, coba Bang, silahkan direspon Bang. Oke, saya jawab ya. Jadi etimologi kata Tuhan itu lebih dulu muncul di Alkitab sebelum itu semua kan cuma penglihatan Yohanes kan, penglihatan ya kan di Pulau Patmos, dan itu berbicara Bani Israel ya kan dengan 12 sukunya ya kan, Bani Israel lama nih dalam perjanjian lama atau dalam perjanjian baru ya kan, dan itu dipilih 144 itu untuk apa dulu? Apakah dia itu yang akan menghakimi nanti kelak bersama-sama dengan dia menghakimi? Begitu bro. Saya hitung sampai 10. Begitu bro. 1. Ya, itu jawabannya bro. Jawab aja. Mereka sudah dimateraikan. Dibaca nomor 3-nya. Mereka sudah dimateraikan masuk ke dalam kerajaan Allah yang paling tinggi. Artinya mereka sudah dijamin masuk ke dalam surga. Pertanyaan saya, 144.000 keturunannya Yakub ini, apakah mereka menuhankan Yesus atau menjadikan Yesus sebagai utusan? Silakan dijawab. Lagi googling dia. 144.000 masuk surga, kalian itu tunggu neraka untuk melayani wanita pesundal. Itu kan nggak tertulis bro. Nggak tertulis dia itu utusan atau dia itu Tuhan. Memang Yesus itu diutus, tapi yang mengutus itu siapa? Diutus datang dari mana? Ya kan? Ditanya apa, jawabnya apa. Oten. Jawabannya Bentar Pak.
Jadi Jawabnya gimana? itu. IWG. Dia Apa jawabannya diutusan. tadi? Ah. Ya, utusan. Oh, Tapi yang utusan. utusan Berarti siapa? bukan Yesus bukan Tuhan. Dia Tuhan, dia mengutus dirinya sendiri kan, mengutus firman-Nya. Pertanyaanku, tolong dijawab salah satu. Mereka menuhankan Yesus atau menjadikan Yesus sebagai utusan? Kenapa mereka diselamatkan? Sebutkan sebabnya. Jadi karena kalau berbicara tentang materai berarti itu Yesus sebagai Tuhan. Karena Roh Kudus memateraikan. Karena yang berkata Yesus itu Tuhan itu Roh Kudus yang memateraikan itu. Fix itu. Data. Jangan asumsi liar di sini. Data. Ada datanya. Ya, data bahwasannya Bani Israel 144.000 itu semuanya menuhankan Yesus. Data. Aku nggak nanya Roh Kudus kau di sini. Teman-teman, tadi aku di roomnya Bom-Bom, ya, dan di roomnya ICAPD, aku di tepatnya Bom-Bom di awal, aku ditunjang. Nggak sanggup mereka menjawab. Wallahi, nggak sanggup mereka menjawab. Ya, yang kedua tadi di ICAPD, aku nggak tahu di kick atau dirungkatkan roomnya, aku nggak tahu. Ada 3 di situ Oten, si Tom Chris, si Cadel, satu lagi si Dean Pujangga. Tahu Cadel kan? Mozart. Nggak sanggup mereka menjawab. Rungkat roomnya. Oke? Bom-bom, saya ditunjang. Ya, ini pertanyaan andalan saya. Sampai mati akan saya pertanyakan. Sampai roh saya ada di leher, masih di leher, saya masih bisa berbicara, akan saya pertanyakan hal ini. Gulung tikar kalian Kristen. Kubuat. Sampai kiamat pun jawabannya nggak bakalan ada itu, Bang. Iya. Saya mendapatkan pertanyaan ini pada saat saya berada di dalam satu ruangan. Memateraikan orang percaya. Gimana? Roh Kudus yang memateraikan orang percaya itu. Iya, orang-orang yang percaya itu menganggap Yesus itu manusia atau utusan. Roh Kudus. Roh Kudus itu jaminan buat kita selamat. Bukti dan janji Allah di situ. Aku nggak nanya Roh Kudus. Alat termos. Aku nanya 12 suku bangsa Israel sebanyak 144.000 itu, kenapa mereka dimasukkan ke dalam surga? Jawab, menuhankan Yesus atau menjadikan Yesus sebagai utusan? Sudah dimateraikan, Pak. Sudah dimateraikan. Iya, saya tahu sudah dimateraikan. Saya tahu. Nah, alasannya kenapa dimateraikan itu apa? Alasannya mereka masuk dalam ke surga itu apa? Karena percaya Yesus lah. Sebagai apa, Termos? Ya sebagai Tuhan lah. Oh, yakin? Yakin. Dia nggak Mereka tahu. hidup Udah, di kau mana? jujur aja lah IWG. Kau bilang aku nggak Mereka tahu. hidup di mana? Gitu. Mereka Bani Israel itu Asumsi hidup di doang mana? kau. Sebentar, Nora. Sebentar. Ya, kita ikuti permainannya. Dia terkemuka di bumi di surga. Iya sayang. Apalagi bukan berarti menjadi Yesus, bukan menjadi Tuhan, Dodol. Dodol. Makan dodol. Sekarang kenapa Muhammad bersedih? Sebentar dulu, belum selesai ini. Kita perlu aja nggak jelas. Belum selesai ini kawan. Sebentar. Ya, tadi kau bilang mereka itu menuhankan. Yang kalian percayai itu cuma sebagian. Kenapa? Sebagian kebenaran Nanti kau bertanya sama aku. Ya nanti kau bertanya sama aku. Sorry. Nah, kau tadi bilang mereka menuhankan. Yang 144.000 Bani Israel itu menuhankan Yesus sehingga mereka terselamatkan masuk ke dalam surga. Nah, apakah Bani Israel di manakah Bani Israel berada pada kala itu? Bani Israel di mana? Di mana? Bani Israel sekarang berbicara Israel rohani, Pak. Saya nggak nanya Israel rohani, itu bukan Israel rohani. Mereka keturunannya Nabi Yakub, Bani Israel yang sudah dijanjikan oleh Tuhannya masuk ke dalam surga dengan cara Anda tadi mengatakan dengan menuhankan Yesus. Kenapa? Ya. Ada masalah apa, Glenn?
Regar, orang diskusi kau kayak Sebentar, Regar, sebentar. aja kau ngomong. Sebentar. Kayak ada. Sebentar, Regar. Ya, menuhankan Yesus. Kenapa, Menuhankan Pak? Yesus. Oke. Nah, mereka tinggal di mana pada kala itu IWG? Udah sampai tadi yang kemarin-kemarin. Bentar, Siregar, bentar, Siregar. Gimana? Tahan dulu. Diam aja lu, Tinggal diam di aja lu. Tanjung Priok ada. Pada kala itu mereka tinggal di mana? Ada tinggal di Tanjung Priok. Oh, di mana? Tapi surga apa di bumi? Pada kala itu mereka tinggal di mana? Ya di mana? Ya di seluruh dunia kan, beritakan Injil ke seluruh dunia. Pergilah jadikan bangsa muridku. Ya kan? Pada saat itu Bani Israel itu tinggal di mana IWG? Mereka Bani mengisinya Israel di itu mana? terpencar-pencar, Pak. Bani Israel itu sedang terpencar-pencar, makanya tidak semua Saya Bani tidak Israel nanya yang terpencar-pencar. Mayoritasnya Bani Israel itu tinggal di mana? Apakah semua Bani Israel itu meninggalkan Yerusalem sehingga kosong? Ya hancurlah negara itu dimasuki penjajah. itu Otak hancur. Sekarang kan dimaki. lagi perang, Pak. Sekarang aja lagi diserang sama Hamas tuh, habis lulu lanta tuh. Iya, Anak-anak, pertanyaan saya, perempuan Bani dan Israel kita. di kala itu berdomisili di mana? kaum Jujur kaum aja, Taliban. jujur. Jujur aja. Ya. Meng- Jujur aja, Bani Israel itu tinggal di mana dulunya? Dulunya ya di Di Kanaan. Yerusalem. Di Di Yerusalem. Yerusalem. Oke. Sebanyak 144.000 di zaman dahulu, di zamannya Yesus, yang dimana mereka menuhankan Yesus. Sampai sekarang ini kurang lebih 2000 tahun. Dan mereka sudah beranak cucu di sana. Tentunya mereka semua beranak cucu. Tentunya mereka semua menuhankan Yesus. Faktanya, Yerusalem itu markas besarnya siapa? Yahudi apa Kristen? Nah, Yahudi. apakah Yahudi menyembah Yesus? Tidak. Lalu mengapa Anda mengatakan tadi bahwasannya Yahudi itu menuhankan Yesus, mereka masuk surga? Yahudi itu nggak bakalan masuk surga. Hah? Karena dia Yahudi masih itu Bani Israel atau tidak? menanti-nantikan. Yahudi itu Mereka Bani itu Israel atau masih tidak? demokrat-demokrat, Yahudi itu Bani menanti-nantikan Israel atau tidak? penyelamatan itu. Yahudi itu Bani Iya, Israel atau tidak? kan mereka masih Yahudi itu bagian dari menanti-nantikan. Bani Israel atau tidak? Bro, mereka masih menanti-nantikan keselamatan yang datang dari atas. Yahudi Makanya itu waktu yang Muhammad ditanyakan Bani Israel, yang kutanyakan Bani Muhammad Israel dibilang nabi orang yang Yahudi. dijanjikan. Hah? Saya pernah baca tuh ya, saya pernah baca. Mereka hidup di Yerusalem. Waktu Kau bilang Muhammad mereka hadir, dari 12 suku itu sebanyak 144.000 mereka menuhankan Yesus, makanya mereka selamat. Pertanyaan saya, 2000 tahun dari sekarang jaraknya, mereka beranak cucu dengan mereka menuhankan Yesus. Tentunya cucu-cucu mereka sampai ke sekarang ini menuhankan Yesus. Nyatanya Yerusalem Yahudi apa Kristen mayoritas? Yahudi ya Yahudi, Kristen mah Kristen, udah Kristen terpisah. ada nggak di sana? Ada nggak sana Kristen? Banyak. Berapa banyak? Berapa banyak? Ya sekian persen. Mesti dilihat data dulu, Pak. Buka datanya. Berapa persen Kristen di Yahudi? Udah intinya dulu aja intinya. Berapa persen? Berapa Kalau persen? saya bertanya Berapa persen? intinya kemana? Apakah setelah terangkatnya Yesus, sebentar, apakah setelah terangkatnya Yesus, Bani Israel yang menyembah Yesus ini mati semua? Punah gitu? Tidak, Pak. Berita Sehingga Injil tidak itu ada lagi di disampaikan. Yerusalem itu menuhankan Yesus. Makanya sampai ke Muhammad, Pak. Percaya nggak berita Injil itu sampai ke Muhammad? Makanya Muhammad itu percaya kabar gembira jalan yang lurus. Ya kan? Anda sesat, Pak. Yang dibawa Muhammad itu kabar gembira jalan yang lurus, bukan Taurat. Lanjut yang lain. Nah, bingung lu ketemu gua kan? Baru ketemu bom lu. Kau aja nggak bisa menjawab pertanyaan aku. Jawab Kau bilang pertanyaan tadi yang mana menuhankan. lagi? Mana buktinya? Kalau memang mereka menuhankan, Yerusalem itu jadi markasnya Kristen. Tahu kau? Pakai akalmu. Gak masuk Mereka masih logika. Yahudi, mereka Gak masuk logika, gak masuk kan otak. ada kaum Nasrani, ada kaum Kristen, ada kaum Yahudi. Itu terbagi-bagi, Pak. Iya. Siapa sih yang noise ya? Siregar, lu mute kalau nggak ngomong. Lu mute kalau nggak diturunkan. Berapa persen di sana Kristen? Coba tanya aku. Lu mute dulu, Siregar. Paling 20 sampai 30%, Pak. Ah, ya udah. Aja dulu. Botol lu. Ya
Ya udah. Makanya Cuma 20% ngapain? Berarti nggak jaminan mereka itu masuk surga gara-gara menuhankan Yesus. Keselamatan yang datang dari atas. Mereka masih di tembok ratapan. Gak bisa kau jawab. Asumsimu aja. Enggak, itu benar. Lanjut. Lanjut gimana? Muhammad itu percaya Yesus. Makanya dia udah. Dewan, lu mute. Dari tadi dia yang bicara ya. Mutekan dulu host. Kabar gembira. Aduh, mutekan dulu. Aduh. Bang Maut, mutekan dulu sebentar. Mutekan dulu. Nah, gitu. Nih 2,5%. Coba kau ketik. Ketik aja di Google berapa persen Kristen di Yerusalem itu muncul. Udah intinya nggak ada Kristen. Udah gitu aja intinya Bang Erik. Kalian mau mengaku katanya Kristen menguasai Yahudi itu, coba tolong sikat gigi kalian tuh pakai teh sapi ya. Muncung kalian tuh. Ya. Yahudi aja begitu sama Kristen kok. Gitu loh. Jangan mengaku deh. Aduh heran aku. Kasihan ya. Sudah comot-comot kitabnya Yahudi, menentang orang Yahudi lagi. Kalian nggak akan ada Bible kalian kalau nggak ada kitab Yahudi. Itu aja, simple. Kalian nggak ada Allah kalian. Siapa Allah kalian? Coba tunjukkan. Gitu loh. Siregar, lu kalau nggak ngomong lu mute. Kalau tidak lu turun. Oh, siap bos. Kamu naik ke atas ini mau ngapain? Kamu mau ngomong? Ngomong apa kau? Kau diam dulu, Dewan. Kau dari tadi congor kau besar rupanya, kau otak kau tuh gabrul. Gak ada ilmu Kau gabul. Kau ngaku-ngaku Kristen harus diterima orang Yahudi. Sampai berak 7 keturunan pun kau tidak akan ada. Mau jual muka rupanya. Waduh. Memang seperti itu, Nora. Udah, turunin aja itu. Yesus bawa itu seperti itu. Cuman 7%. Mau jual muka rupanya Siregar. Ntar aja bang, di take make out sana bang, banyak room. VG ya kalau dituin nggak pakai data, cuman ngomong doang kayak gitu. IWG kalian ditanya kelakepan kayak gitu, data nggak ada. Data saya ada. IWG Yesus. Muhammad gini ya. Yesus dari mana? Begini ya kau Dewan ya. Kau tuh mempelintir Al-Quran. Kau diamlah dulu. Kau mempelintir Al-Quran, memaksa gitu loh. Sama seperti kalian sudah mengambil kitab tanah, kalian tempel tuh di perjanjian baru kalian. Terus kalian mengatakan bahwa Tuhan kalian tuh Allah Bapa. Tuhan kalian nggak ada kok. Jangan ngaku-ngaku deh. Terus Tuhan kamu aja, Tuhan kamu aja nggak jelas. Kau jelaskan dulu, nama Tuhan kamu siapa? Nama Tuhan kamu siapa? Nama Tuhan kamu siapa? Nama Tuhan kamu siapa? Aduh, nama Tuhan kamu siapa? Nama Tuhan kamu siapa? 144 Muhammad. Nama Tuhan kamu siapa? 285 dengan tidak membedakan rasul satu dengan yang lainnya. Anisa 136. Rasul-rasulnya memberitakan. Lu diam. Mute-kan dulu Bang Al, mute-kan dulu. Dari tadi dia tuh. Mute-kan dulu Bang Al. Blow on. Dengerin. Emang Injil punya Yesus? Emang Injil punya Yesus? Gue tanya, emang Injil punya Yesus? Ya Injil itu kabar gembira punya Yesus. Punya siapa? Siapa lagi? Yesus ngaco lu. Blow on. Si blow on nih kalau siapa kabar gembira para rasul atau Taurat? Nah yang kalian lakukan apa? Itu yang harus dibenarkan. Yang saya mau bawa, saya mau kirim penguatin jagat nih. IWG. Yesus kamu gini ya. Firman dan penyampai firman. Dewan, kamu bernarasi liar dari tadi sini. Kamu katanya membawa apa? Kamu mau menggiring. Giring apa kamu? Supaya tidak melakukan Taurat, melakukan kabar gembira. Kalian selama ini jalan di jalan Taurat.
Gabrul kau tuh. Sama yang lain aja. Nggak ada ilmunya sama dia nih. Nggak ada ilmunya sama dia. Kalian masih mengharam-haramkan. Yang mengharam-haram EWG, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu EWG ya. EWG, kau ngomong apa dari tadi kau ngomong itu? Kau dengar dulu EWG. Diamlah, kau ini di sini nih. Kau dengar EWG ya. Kalian sesama karyawan Dordar tuh, aku barusan tuh lihat. Kau lihat itu di PIP 77 ya. Kalian sama kalian aja Dordar rebutan Tuhan. Beresin dulu dapur kalian, baru masuk dapur orang lain. Gitu caranya EWG. Sudah beres belum dapurmu? Hah? Saya nggak pernah menolak undangan. Saya bukan penakut. Ya udah, kalau kau mau diskusi, kalau orang lagi dengan ngomong, baik. kau lihat dulu. Diskusi dengan baik, dengan sopan, dengan tertib gitu. Kalau kau nggak mau dibilang sakit hati, kalau kau nggak sakit hati, nanti kau sakit hati. Habis sakit hati kau nanti di sini. Kami nggak mau gitu. Jadi diskusi baik-baik aja. Orang lagi bicara, dengarkan. Nanti ada waktu buat kau. Gitu cara diskusi. Ya, lanjut. Dewan Wahyu, dulu kenapa nggak nyambung kalau ngomong? Mulai dari room Pandai sampai sekarang. Dulu memang nggak nyambung itu kamu ngomongnya itu. Kenapa kayak gitu, Dewan Wahyu? Ya, apa yang kamu ngomong, apa yang nyambung? Dari dulu mah nggak nyambung, nggak pernah naik kelas kau. Memang yang nggak nyambungnya gimana kata kamu? Yang nggak nyambungnya gimana kata kamu, Dewan? Otak kamu itu tali saraf kamu tuh udah putus. Satu nyangkut ke si Paul, satu nyangkut ke kau. Jadi nggak nyambung. Di mana? Kau kalau bernarasi liar tentang Yesus kamu, nggak usah bawa Al-Quran. Kami jelas, kami di dalam Al-Quran kami memuliakan Nabi Isa, tidak menuhankannya. Jelas. Nggak usah menuhankan lah. At least kamu apa? Emang kamu apa? Kamu apa? Kamu Tuhan kan apa enggak? Alah, kamu Tuhan kan apa enggak? Tuhan Isa. Loh, kamu Tuhan kan apa enggak? Kamu Tuhan kan apa enggak? Itulah yang enggak nyambung sama kau. Orang tanya apa, kau jawab lain. Kau tuh otak kamu udah penyet sebelah gara-gara teh sapi. Ya. Otak kamu tuh udah penyet. Orang tanya apa? Tai sapi. Itu di luar dibakar kemah. Jadi mau kau dibakar di mana? Di mulutmu. Mau kau dibakar di mulutmu. Mau kau dibakar di mulutmu. Kau lucu. Kau kutip-kutip terus Al-Quran, Nabi Muhammad. Jelas. Kalau kami memuliakan Nabi Isa. Sedangkan Nabi Muhammad saja ada riwayatnya menceritakan tentang kelembutan Nabi Isa. Nabi Isa itu sosok seorang nabi yang lembut. Tutur bahasanya, tutur katanya itu lembut. Gitu loh. Kalian enggak. Kalian mendustakan. Muncung kalian itu hebat menghujat Yesus. Tuhan kalian hujat kok. Heran saya. Terus kalian menuduh katanya kami yang menghujat. Kamu tampol dulu tuh bibir kamu tuh dengan teh sapi. Menghapus dosa itu. Ya. Kalian tuh terlalu banyak memakan binatang haram. Apa yang diharamkan oleh Allah kamu memakannya. Sehingga seperti itu, jigong kamu tuh juga buat teh sapi. Ali Imron tuh. Diam dulu, kamu jangan biarkan lagi dia di sini mulut. Aduh, cepat. Bang Al, mute-kan aja lagi terus, mute-kan. Mute-kan aja Bang Al. Bang Al standby di perangkat. Jangan dia saja yang ngomong sekarang. Saya tidak perlu mendengarkan narasi dia. Tidak perlu. Karena apa? Diskusi sama orang yang gabrul, otaknya mencomot-comot Al-Quran, terus mengatakan bahwa Nabi Muhammad begini kepada Nabi Isa. Alah, mute-kan. Setiap dia bicara mute-kan aja. Jelas. Usirkan itu, Mang. Jelas. Kau jangan mencomot Al-Quran ya. Kamu selesaikan dulu Bibel kamu. Bibel kamu selesaikan. Bibel kamu selesaikan. Ya, itu benar gak perkataan dari firman Allah? Apa perkataan firman Allah? Allah kamu berfirman, kawinilah wanita pesundal, beranaklah, beranak sundal. Itu gimana itu? Itu firman Allah atau firman Bibizul? Antara Bibizul, Bebajal. Nah itulah itu. Kamu dari tadi sini narasi tentang Al-Quran Ali Imron, dia yang terkemuka.
Dia terkemuka, iyalah. Sekarang Yesus itu, Nabi Isa itu jadi trending topik di sini. Kenapa jadi trending topik? Karena ajaran kalian tuh udah sesat, menuhankan manusia. Jelas di dalam Al-Quran juga udah tertulis itu. Ada suratnya Al-Maidah. Mulai dari 110 kamu sampai 120 baca. Di situ ayat menjelaskan bahwa Nabi Isa itu tidak dituhankan. Jadi kalau ku perhatikan mereka-mereka ini oten-oten ini ya, ribut sesama mereka di room mereka sendiri, pelampiasannya ke room muslim. Itu aja tanda, ya saya tandain. Nah, Siregar, apa yang kau jual? Halo. Koperasi atau apa? Kamu mau ngomong apa? Ngotot mau minta Kamu naik. mau ngomong apa? Ngotot mau minta naik ini pun. Iya, nggak apa-apa. Kamu ngomong Ayo, apa? Bang. Head to head kita. Kamu mau ngomong apa? Kamu ngomong apa? Ngomong aja lah, daripada kau kuturunkan lagi. Konteksnya apa itu? Konteks apa? Tai sapi menghapus dosamu. Bukan lo, full. Ame. Kamu ngomong apa? Kamu mau bahas apa nih? Roti bakar, teknik menghapus dosa gitu? Konteksnya siapa dan tentang apa harus tahu, jangan asal